Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya sesar tentang pembahasan kasus sesar secara geometri dengan proyeksi ortografi dan proyeksi stereografi, stereometri. Kasus pertama, sesar vertikal dengan jurus north 90 derajat east memotong lapisan batu pasir. Jadi harus di garis bawahi. Sesar dengan jurusnya north 90 derajat east, vertikal berarti dipnya 90, memotong batu pasir ini straight dipnya, dan fan ya, ini ya. Jadi ada dua lapisan, pertama batu pasir dan derajat north 40 derajat west, berarti kurang lebih northwest 40 ke sini, northeast nah ke sini kurang lebih. Terus fan-nya north 60 northeast di sini ke sini, agak miring sedikit. Jadi dari utara 60 derajat, kalau ini dari utara 40 derajat. Dipnya northwest ke arah sini, terus ke sini. Ini fan, ini batu pasir ya. Pengamatan pada bidang sesar di permukaan menunjukkan jarak singkapan batu pasir di bagian utara, fan bagian utara, dan fan bagian selatan berjarak ini. Oh, jadi ada sesar nih. Ini ada batu pasir, ini fan dipotong oleh sesar ya. Dipotong oleh sesar north 90 derajat east dengan dip kemiringan 90 derajat di datar vertikal. Kemudian jaraknya 25 meter dari batu pasir bagian utara. Jadi bagian selatannya ini di sini ya. Ini ke sini 25, terus ini ke sini 400 dan 700 ke sini. Hitung singkapan batu pasir di bagian selatan, yang dihitung dari batu pasir bagian selatan. Jadi dari sini ini 250, ini 400, ini 700. Tentukan net slip-nya, pitch, dan kedudukan net slip perkiraan relatif kedua blok yang terpisah, gitu ya. Nih, ini ada blok, ini adalah sesarnya, ini sesarnya, terus
ini adalah blok batu pasir. Sesar ini utaranya ke arah, anggap merah, utaranya ke arah sini. Ini utara. Ini sesar. Ini batu pasirnya, ya. Ini batu pasir. BS. Yang biru fan. Ya. Fan. Jadi ada sesar, utaranya ke arah sini, dipotong, sesar. Sebelum bergerak, sesar tersebut sebelum bergerak, batu pasir dan fan tersebut seperti ini ya. Ini ada batu pasir 40 derajat ya, 40 derajat ke arah northwest, kemiringannya 30. Kemudian ada fan 60 dan kemiringannya 65 ke arah sini ya, northwest. Kalau ini northeast, kemiringannya dipotong oleh sesar vertikal sehingga akan ya, ini sesar ini vertikal, ini bergerak sehingga ini pada saat turun ini kan berpisah ya. Kalau ini dia di sini berpisah, ini ke sini, ini jarak ini ya, jarak yang selatan dan yang utara ini mengalami perubahan. Begitupun ini mengalami perubahan ke sini ya. Pada saat sesar dipotong, kalau ini jarak ini ke sini tadi itu 25, dari sini ke sini 400, dari sini ke sini 700. Paham ya? Jadi sebelumnya begini, terus oleh sesar vertikal jerk ke bawah sehingga singkapan yang ada di selatan dan utara mengalami pergeseran semakin meluas ya. Ini geser ke sini, yang fan ini geser ke sini. Jadi jarak dari yang selatan terhadap batu pasir yang utara ini 25. Ini dihitung dari singkapan batu pasir bagian selatan ya. Dari sini ke sini 25. Ini 25. Dari sini ke sini fan bagian utara 400, fan bagian utara 400, dan dari sini ke sini fan bagian selatan 700. Itu ya. Maka digambarkan gambar stereografinya seperti ini ya. Jadi A ke A aksen jaraknya 250. Ini pertama kita buat garis sesarnya north 90 derajat east ke arah sini. Kemudian kita buat
Batu Pasir bagian selatan. Nih, 40 derajat. Northwest. Dipnya 30. Jarak ini ke sini mengalami perubahan 250. Ini 250. Buat lagi. North 40 derajat west. Jadi Anda buat dalam skala ya. Misalkan skala 1 cm mewakili 100 meter misalkan. Atau 2 cm mewakili 100 meter. Biasanya lebih mudah 1 cm mewakili 100 meter. Berarti skalanya 1 banding 100. Jadi 1 cm sama dengan 100 cm di lapangan. Berarti A ke aksen ,5 cm ya. Kemudian dari A ke B itu 400 meter, 4 cm. Atau 4 cm kecil, jadi skalanya bagusnya jangan 4. Delapan cm. Kecilannya kalau 1 banding 100 Anda buat 1 banding 25. Kalau 1 meter banding 1 banding 100, berarti 1 cm. 1 cm sama dengan 101 meter. Berarti kalau 250 meter, berarti dalam penggambaran 2,5 cm. Kalau lebih kecil Anda dinaikkan 1 banding 50 atau 1 banding 25. Ya, kalau 1 banding 50, kalau 250 meter Anda gambarkan 5 cm. Ya. Lebih bagus dengan 1 banding ini ya. 1 banding 50. Kalau 1 banding 25 lebih besar ya gambarnya. Berarti kalau 250 1 cm berarti Anda harus gambarkan 250 meter Anda gambarkan 10 cm. Ya. Itu. Kemudian jarak A ke fan bagian selatan, B aksen ya, itu berjarak 700 meter. Kalau skala 100 7 cm. Kalau skala 1 banding 50 14 cm. Kalau skala 1 banding 25 itu 24 cm kebesaran. Berarti bagusnya skala 1 banding 50 ya. Berarti dikali 2.
1 cm sama dengan 50 cm di lapangan. 50 cm yang sebenarnya. Kalau 700 meter berarti 14 cm yang harus Anda gambarkan di kertas. Itu ya. Berarti ini adalah gambar dasar dari soal ini. Jadi ada sesar north 90 derajat east, memotong batu pasir, dan vent mengalami pergerakan batu pasir karena sesar tersebut ini yang turun ya, bergerak sehingga ini mengalami perubahan jarak dari singkapan batu pasir selatan sesar terhadap batu pasir bagian utara sesar. Ini jaraknya 250 meter, dari ini ke sini jaraknya 400 meter, dan di sini ke sini jaraknya 700 meter. Itu. Kemudian tentukan net slip, pitch, dan kedudukan net slip setelah pergerakan blok karena sesar F aksen. Ya. Selanjutnya ini ditarik ya, yang ini tarik, ini tarik, kemudian ini sama tarik juga, ini anggap buat ketebalan ya, H berapa ketebalannya, garis ke titik O, referensi ini H, tebalnya berapa senti. Jadi Anda kalau ini buat aja 200 meter ya, misalkan hanya 200 meter, 2 cm buat ya. Kemudian ini adalah sudut yang 30, ada 30. Kemudian buat H-nya di sini ya. Buat H-nya di sini. Ya, H. Kalau hanya 2 cm, ini 2 cm juga. Terus diproyeksikan potongan ini ke atas. Nah, ya. Kemudian ini sama juga. Ya. Nah, nih. Sebelum buat ini ke sini adalah L. Ya. Dia ini bergerak bawah pergerakan selama bergerak H. Ya. Pergerakannya. Nah, ini buat juga ini dipnya 65 sama buat H juga di sini. H-nya 2, kalau 2 cm ini 2 cm, 200 meter. Ya. Kalau 1 banding 100 ya. Kalau 1 banding 50 ini 4 cm, 4 cm, 4 cm. Kemudian ini 65, nah ini diproyeksikan ke sini. Ya. Terus ini proyeksikan lagi ke bawah. M. Ya. Sudah ini adalah di titik A ke L aksen. Sambungkan. Begitupun sama B ke M aksen. Nah, menghasilkan titik S. Kemudian
ini buat sejajar juga sama ya, buat sejajar. Ini ke sini, ini buat sejajar juga. Ini ke sini, ini sejajar ke sini juga, sama sejajar dengan ini. Nah, ini dan ini sejajar. Ini sejajar terhadap ini. Maka ini di S dan N disambungkan. Ya. Ini adalah arah net slip-nya ke arah ya. Ini vertikal. Ini adalah net slip yang sebenarnya. Berarti N adalah 48 adalah pitch-nya ya. Pitch-nya bentar. Oh, hilang. Nah, ini adalah pitch-nya 48 sudah diketahui ya. Berarti ini pergerakan net slip-nya, ini bidang sesarnya. Nah, ini besar pitch. Kita kemudian dengan cara fotografi ketiga bidang tersebut diproyeksikan ke bidang horizontal, perpotongan batu pasir dan bidang sesar AS pada vein sampai S dengan menarik garis-garis. Nah, ini didapatlah net slip NS, dan NS terhadap bidang sesar ini, sudut ini adalah pitch ya. Kemudian selanjutnya mencari arah penunjamannya. Dengan cara stereografi ketiga bidang tersebut digambarkan dalam stereonet. Pitch dari kedua garis perpotongan terhadap sesar dibaca sebagai penunjaman garis pada sesar NS. Didapat dengan menggambarkan kembali pada ortografinya. Ya, bagian ini sesar batu pasir yang north 40 derajat west. Ini adalah dipnya 30, kemudian vennya north 60 derajat east. Ini adalah dipnya 65. Kemudian buat sesarnya, ini sesarnya ya. Ini adalah sesar 90 derajat, jadi hanya garis. Kemudian ini buat 8 pitch terhadap batu pasir, dan ini pitch terhadap 45 terhadap vein ya. Ini 28 batu pasirnya, dan ini 45 ya. Ini kemudian ini sama juga 28, ini 25. Nah, ini adalah penggambaran secara stereonet ya, menggunakan 45, ini 28. Sama juga tadi ortografi yang tadi ya. Kalau ini dengan menggunakan stereonet, ini jadi ini pergerakan net slip-nya dari sini ke sini.
ini pergerakan 28 ini ya dari sini ya, bidang batu pasir bergerak terhadap ini akan menghasilkan pergerakan 28 derajat, sedangkan ini 45, dan net slip-nya ini sama, ini pitch-nya menghasilkan 48. Kemudian jawaban hasilnya adalah pitch-nya 48 ya. Kemudian penunjamannya ke arah trennya not 90 betul, dan pelang 25 dari sini ya, bahwa Anda skalanya dari sini ya, buat jarak net slip tersebut N ini Anda berapa senti ya. Berapa senti, kalau tadi 1 sentinya tadi kan 1 ini ke sini ya, coba ya. Kalau ini Anda 200 meter digambarkan 4 cm, sedangkan ini akan menghasilkan berapa senti, misalkan 5 atau 6 cm ya. Jadi jarak ini berapa senti dari NS net slip-nya, itulah pergerakan panjang net slip yang dihasilkan ya. Itu kembali ke skala, masuk skala, sama juga ini kan hasilnya. Terus ini adalah besaran pitch-nya, terus pergerakannya ke arah ini kan north, arah trennya north 90 east, karena kan sesarnya vertikal, jadi pergerakannya searah bidang sesar north 90 derajat east ya, bahwa NS adalah net slip-nya, berarti jarak pergerakan net slip-nya Anda ukur berapa senti N terhadap S ya. Berarti jarak dari N terhadap S berapa senti. Ini berapa senti, kemudian kembalikan ke skalanya. Kalau 1:50 berarti dikembalikan berapa senti kali 50. Itu berarti itu menghasilkan net slip-nya berapa meter ya. Kurang lebih tadi kan kalau 200 meter dari sini ke sini, berarti sekitar 200 meter lebih ya. Ini adalah pitch-nya.
Kemudian arah pergerakannya, trennya ke arah mana? Sama dengan sesar ya. Kalau ke arah ini berarti ke arah sini. North 90 derajat east, karena sesarnya kan vertikal ke arah sini. Ya. Kalau perdana slipnya ke arah sini ya north 270 derajat east. Kalau ini kan bergerak ke arah ini, slipnya berarti ke arah ini sama ya. North 90 derajat east. Itu hasilnya. Jadi dapat disimpulkan hasil dari pergerakan sesar tersebut adalah tadi net slipnya dalam senti dikembalikan ke meter, berarti 230 meter. Kemudian trennya north 90 derajat east dan pitchnya tadi 48. Itu hasilnya ya. Kemudian soal kasus kedua, lapisan ya. Kasus kedua, lapisan batu pasir ini ya, 30 derajat west, 35 northeast, fan-nya 30 derajat east, northwest ya, dipotong sesar sama 90, namun dia memiliki kemiringan terhadap south ini ya 40 derajat. Maka batu pasir fan di bagian utara dan selatan tersingkap pada jarak ini, diukur dari singkapan batu pasir bagian selatan seperti ini. Bagian selatan ini ada di sini ya. Ini ya. Batu bagian selatan ini 30-35 berjarak 220 meter jarak ke sini. Kemudian 400 meter fan bagian utara jarak ke sini 400 meter. Dan berjarak 680 meter terhadap fan bagian selatan. Ini ya. Ini fan-nya. Ini ya. Jadi dari sini singkapan batu pasir dari bagian selatan berjarak 680 meter terhadap fan bagian selatan. Jadi dari sini ke sini berjarak 220, dari sini ke sini berjarak 400, dari sini ke sini berjarak 680 meter. Anda buat skala 1:50. Berarti kalau 400 meter Anda gambarkan dari sini ke sini 8 cm. Kalau dari sini ke sini 1:50, Anda gambarkan 4,4 cm. Dari sini ke sini 680 meter, Anda gambarkan 13,6 cm. Terus sama juga besaran net slip-nya, ya, Anda buat net slip-nya dan pitch-nya. Ya. Dan kedudukannya, trennya ke arah mana. Gitu. Ya, kalau digambarkan secara 3 dimensi seperti ini. Ya. Bahwa batu pasirnya ini ya. North 30 west,
35 northeast, ini batu pasir. Kemudian fan-nya adalah ini 30. Ini tetap ke arah utara ya. Utaranya anggap ke arah sini kurang lebih ya, utara. Terus ini adalah fan-nya ini 30 northwest terhadap northwest ya. 30 east terhadap northwest ke arah sini. Kemudian dipotong sesar not 90 ya. Not ini 90 dan kemiringan sesarnya tadi kan udah tegak, sekarang miring. Kemiringannya 40 terhadap selatan, ke arah selatan. Itu ya, ke arah selatan. Sehingga menghasilkan pergerakan ini bergerak ya. Ini turun, pada saat turun ini menjauh kan. Nih ya, menjauh. Sebelumnya kan, nah ini pada saat turun, nah jauh. Berarti ini ya, ini yang di selatan, batu pasir yang di selatan. Dari sini ke sini jaraknya 220. Dari sini terhadap fan bagian utara ini 400. Dari batu pasir bagian selatan terhadap fan bagian selatan ini jaraknya 680 meter ya. Sama kita digunakan dengan stereografi lagi ya. Gambarkan kedudukan masing-masing bidang. Pertama ya ini bidang sesarnya 90 dengan kemiringan sesarnya 40. Terus ini buat gambar lapisan batu pasir bagian selatan ya, 30. Ini 30 ya. Ini 30 terhadap utara. Ini utaranya Anda gambarkan ke atas ya. Ke arah utaranya. Jarak A ke A aksen 220 meter. Kalau 1:50 berarti dalam penggambarannya 4,4 cm. A ke B aksen Anda tuliskan 400 meter. Kalau 1:50 berarti 8 cm. A ke B adalah 680 meter. Kalau skala 1:50 13,6 cm. Gitu. Kemudian ini disambungkan lagi seperti biasa. Ya. Nih, disambungkan. Nah, terus ini Anda buat juga tadi 40. Nih, 40. Anda buat ketebalan ya. Ketebalannya H misalkan 200 meter ya. Kalau 200 meter hanya berarti 4 cm atau 150 meter di 3 cm hanya ini. Kemudian ini diproyeksikan. Inilah bidang nih ya. Pokoknya bagian bawahnya yang dianggap coba untuk bergerak ya. Proyeksi dianggap bergerak nih bidang berikutnya. Kemudian ini 35 buat H-nya ya.
berapa H-nya, di sini berapa H-nya. Nah, ini diproyeksikan ke atas. Ya, ke titik ini. Kemudian sama juga ini, ya. 60 H-nya proyeksikannya ke sini, ke O. Sini. Kemudian ini bahwa A ini ke Q ke sini, dan B proyeksi ke P juga. Nih slipnya sampai sini. Kemudian Anda sama ya, ini buat sejajar dengan ini dan sejajar juga terhadap ini. Ini sejajar. Berarti net slipnya dari sini ke sini, ya. Inilah net slipnya. Ya, net slipnya. Kemudian ini net slip berapa senti, ya. Kalau ini pitch-nya, ya, kita untuk mencari ke arah penujamannya ke arah mana. Ini S diproyeksikan ke sini, ya. Kemudian ini proyeksikan ke atas, dari S proyeksikan ke atas. Kemudian, nah, ini proyeksikan ke sini. U aksen. Ya, kalau ini diproyeksikan ke sini, ini akan menghasilkan proyeksikan ke sini, ya. Ini berarti heavy dan true-nya, ya. Pergerakan semu terhadap vertikal dan horizontalnya berapa jaraknya. Udah gitu, ini ke arah di ini, ya, jarak ini dibuat pakai jangka, ya. Jarak ini sama ini arahkan di ini adalah R-nya. Kemudian Q aksen, P aksen. Ini Q aksen diproyeksikan ke atas lagi, ya. Ini N aksen. Ini sama juga diproyeksikan sama, ini sejajar. Ini juga sama buat ini, ya, sejajar ini. Maka ini adalah NFS, aksennya adalah tren terhadap utara berapa, ya. Kalau ini masuk ke sini proyeksi, ini adalah pitch-nya, kalau ini trennya. Ulangi bahwa hasil NS kita gabungkan net slip-nya ini. Berarti kalau Anda ukur dari ini, ya,
ini adalah trennya ya. North, ini kalau ini south berapa derajat, east, south east berapa derajat. Kalau pakai north east berapa derajat ke sini muter. North berapa derajat, 100 sekian derajat east. Itu adalah trennya ya. Itu adalah masih ini arah permukaan ya, masih di permukaan arah trennya. Kemudian berapa sih plang dan pitch-nya? Pitch-nya bukan ini, besaran ini. Kalau tadi kan karena sesarnya vertikal, berarti ini sama ya. Ini dan arahnya sama ya. Kalau sesarnya miring, berarti harus diproyeksikan lagi ya. Jadi ini diproyeksikan nih, proyeksikan ke sini ya. Ke ini, ke sesar yang kita buat ya, berapa derajat H ini. Nih, ke sini ya. Ini pun di sini. Proyeksi ke sana. Ini juga proyeksi ke sini ya. Ke sini. Berarti inilah jarak heavy dan true-nya ya. Pergerakan relatif, jarak pergerakan relatif vertikal dan horizontal. Kemudian setelah ini ya, bahwa jarak ini diproyeksikan lagi ke atas ya. Bahwa ini sini ya. Proyeksi ke sini. Pakai jangka ya. Ke sini, jarak ini dan ini sama. Proyeksi ke sini. Ya. Ini Q diproyeksikan ke garis ini. Ke bawah ya. Dan P ke bawah juga. P aksen. Kemudian ini A ini diproyeksikan ke Q. Ini. Nah, jarak inilah yang dinamakan plang 35 ya. Jarak ini sini plang 35 nih. Yang paling ini 35. Kalau yang sebelumnya ini langsung kan berapa derajat. Kalau ini plangnya ya dari sini. Dari proyeksi A Q aksen terhadap sesar strike. Itu plangnya. Kemudian untuk pitch-nya ini diproyeksikan juga ini ke P aksen. Nah, ya. Nih. S aksen. Kemudian ini disama juga. A aksen dibuat sejajar dengan ini ya. Dan N sebuah sejajar dengan ini. N aksen ke S aksen Anda buat disambungkan. Nah, inilah pitch yang sebenarnya ya. Terhadap bidang ini udah diproyeksikan, garis ini diproyeksikan ke bidang sesar yang 40 derajat kemiringannya. Maka pitch inilah buat sudut dari N aksen S aksen besaran sudut terhadap strike sesar. Ini adalah 35.
derajat. Itu ya. Jaraknya, oh iya, jaraknya net slip juga N aksen terhadap S aksen ini berapa senti. Kemudian dikembalikan kesalahannya di berapa meter dia bergerak. Kalau dengan stereonet, metode stereografi pitch dan garis memotong masing-masing bidang. Pada bidang sesar bisa dibaca langsung dengan stereonet ya. Dengan menggambarnya kembali pada proyeksi ortografi didapatkan N aksen dan S aksen dan N aksen. Maka kedudukan net slip bisa langsung terbaca. Kalau dengan menggunakan stereonet ini bisa langsung bisa dipotong tadi garis-garis ininya bisa loncat. Bahwa ini kan sesarnya ini bidang batu pasirnya, ini fan-nya, kemudian Anda buat ini batu pasirnya, ya. Ini adalah deep-nya, kemudian ini adalah deep fan-nya, ini bidang sesar, bidang fan-nya, kemudian bidang sesarnya, ya, dan kedudukan ini ke sini. Maka nanti ya, kemudian ini jarak ya, jarak. Nah, ini 48. Nanti diputar ya. Ya, pertama Anda buat garis bidang-bidang tersebut, fan, batu pasir dan sesarnya, ya. Kemudian ini diputar berapa derajat ke north, south untuk menghasilkan berapa pitch-nya ini. Ya, diputar. Ini adalah bidang sesar terhadap batu pasir adalah 35 dan ini adalah 48. Ya. Kita buat 40 derajat sama, ya. Kemudian diproyeksikan ke sini. Kemudian buatlah ini 35 ya. 35 ini 48. Ini adalah langsung ke S aksennya. Ini disamakan buat 45 48 ya. Ini N aksennya. Dan ini adalah langsung net slip-nya N aksen berapa senti diskalakan sehingga ini adalah jarak net slip-nya berapa jarak. Kemudian ini ke sini pitch-nya berapa besar derajat ya. 63 berarti ini pitch-nya. Dan ini adalah pelangnya. Ya. Sama tuh ya. Nih. Kode perfilnya sama seperti tadi. Dan ini dikembalikan ke atas untuk trennya. Bos jajar ini ke sini. Dan ini adalah trennya. Berapa derajat dari utara atau dari selatan buatnya. Ini ke sini berapa derajat. South, east, atau north, east. Ini adalah trennya. Ya. Itu sehingga hasilnya hasilnya bahwa tadi net slip-nya ini N
aksen ke S aksen berapa senti dikembalikan ke ukuran sebenarnya, berarti 200 sekian, pitch-nya 63, arah NS-nya adalah trennya dari utara berapa derajat ya. Ini adalah short 33 derajat east, pitch-nya 63, plangnya 35, dan net slip-nya 240 meter. 140 meter, 35, oke. Ini 35 pelangnya ya. Terus kan ke arah sini, pelang ke arah 35, terus pitch-nya 63, trennya yang NS ini berapa derajat terhadap utara atau berapa derajat selatan ke east northeast atau southeast atau northeast gitu. Dari tadi yang tadi derajatnya ke sini ya. Salah. Ke sini ke garis S NS. South 33 derajat east. Kalau pitch-nya 63 dan net slip-nya jarak N aksen terhadap S aksen berapa senti dikembalikan ke meter 200 tadi 240 meter. Ini pitch ya. Itu dua kasus sesar tegak lurus dan sesar memiliki kemiringan. Berarti lebih mudah menyelesaikan dengan cara yang kedua ya. Menyelesaikan yang mudah adalah dengan praktis dikerjakan dengan gabungan dua metode, yaitu dengan ortografi dan stereografi, Treonet ya. Itu yang lebih praktis. Kemudian kasus berikutnya, sesar rotasi. Berdasarkan kedudukan sumbu putar terhadap bidang sesar dapat dibedakan 3 macam gerakan rotasi pada sesar. Sumbu putar sejajar dengan bidang sesar. Sumbu putar miring terhadap bidang sesar. Sumbu putar tegak lurus terhadap bidang sesar. Dalam ini membahas akan dilakukan hanya pada persoalan sesar rotasi dengan sumbu putar tegak lurus terhadap bidang sesar ya. Hanya pada persoalan sesar rotasi dengan sumbu putar tegak lurus terhadap bidang sesar. Sumbu putar tegak lurus terhadap bidang sesar ini ya. Hanya ini. Kedudukan unsur struktur pada hanging wall dan footwall tidak sama karena pergeserannya berputar. Jadi kedudukan karena sesar berputar, otomatis sesar itu akan mengalami pergerakan bidang kedudukan. Misalkan ya, ini bidang sesarnya ini, terus sesarnya ini bidang ini mengalami rotasi, otomatis ini akan berubah. Misal di bagian ininya setelah tersesarkan ya miring, bisa miring gini ya, karena rotasi. Kita membahas tentang sumbu putarnya tegak lurus terhadap bidang sesar, yang tegak lurus ya, ada yang miring, ada yang sejajar. Kita bahas yang tegak lurus yang bagian C-nya itu ya. Jadi
setelah mengalami sesar, kedudukannya berubah dari yang semula ini menjadi ini, ya, perubahan kedudukan karena sesar rotasi. Itu penyelesaian geometri sesar rotasi. Metode yang dipakai dalam deskripsi sesar rotasi adalah gabungan antara metode fotografi dan stereografi, ya. Fotografi dan stereonet yang dibahas dengan metode yang tadi, yang kedua, ya. Besaran yang harus diketahui dalam deskripsi ini adalah sudut putarnya. Nah, jadi harus diketahui ya sudut putarnya berapa sudut putarnya. Terus pusat perputarannya di mana, ya. Dan panjang pergeseran sepanjang lingkaran perputaran. Itu soal yang harus diketahui. Kasus berikutnya adalah ini. Ya. Contoh 1, suatu keybed, ya, Aceh tersingkap di bagian barat daya pada sesar dan kedudukan ini. Sesarnya ini, sarannya harus ketahui sesarnya ini. Lapisan berputar 50 derajat, nih, perputarannya 50 derajat, berlawanan arah jarum jam. Nanti. Ini ya. Ini adalah 2 north 200 derajat east 40 northwest adalah keybed, jadi lapisan penanda, ya, yang ada di bagian barat daya, ya. Ini adalah barat daya, ya, barat daya. Anggap aja ini adalah utaranya ke arah sini, selatan ini barat daya di sini. Bawah ini keybednya ini, ya, 200 180 200 gini, kurang lebih ini 200, ya. Ini 40 northwest, mau ke arah sini, ya. Terus mengalami perputaran 50 derajat berlawanan arah jarum jam dengan sesar yang kedudukannya 320. Ini ya, 320 kurang lebih 40 derajat. Wah, 30 derajat northeast. Arah sesarnya ke arah sini. Ini 30 derajat. Terus tentukan kedudukan lapisan di bagian cermin sesar lainnya, ya. Jadi ini itu di mana nih? Di mana? Nah, ini itu bergerak ke arah mana? Ke arah sini kah? Ke arah mana, ya? Atau ke arah sini kah? Dengan perputaran rotasi 50 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya. Itu soal yang kita akan bahas. Hapus dulu. Lanjut.
200, 320. Maka penyelesaiannya nih ya. Ini adalah kibetnya yang 40 derajat dan ini sesarnya 320 30 derajat NS. Kemudian AC A aksen E ini putarnya ke arah mana, itu yang dicari. Kita menggunakan Streonet ya. Gambarkan ini. Ini adalah kibetnya, ini adalah sesarnya ya. Kemudian ya, caranya pertama ini di utara selatan kan sesarnya ya. Putar bidang sesar ke arah horizontal, dihorizontalkan ya. Dengan sumbu putar jurus. Jadi bidang AC ikut beserta besaran kemiringan sesar sepanjang lingkaran kecil ini. Lingkaran kecil ya. Jadi ini diputar berapa derajat nih, 30. Otomatis ini 30 juga yang besar-besaran ini ikut ya, 30 juga. Jadi ini putar kan. Ini putar titik A ke aksen 30. Ini ke sini otomatis 30 juga ke sini ya. Kemudian ini putar ke sini ya, akan menghasilkan ini ya. Ini putar ke sini, ini putar ke sini, terus putar 30 semua 30. Ini ke sini 30 ya. 30, ini 30. Kalau ini 30 ke sini 30. Ini 30. Sehingga menghasilkan ini putar ke sini, otomatis putar gini. Jadi ini putar ke sini, dari sini ini putar 30 ya. Dibuat ini disambungkan. Inilah setelah kibet mengalami perputaran 30. Kemudian ini itu diputarkan 50 derajat unclockwise. Ini diputar 50 derajat ke sini. Ya, putar 50 derajat unclockwise. Nah, ya. Berarti ini ya hasilnya. Dari sini ya. Maaf. Yang hijau ini berputar ke sini. Yang pertama di sini berputar ke sini. Ya. Nah, ke sini. Sesarnya tetap sama kan? Sesarnya ini tetap nih. Sesarnya tetap ini tadi. Nah, ya. Sesar ini dikembalikan ya. Sesar ini tadi dikembalikan 30 derajat lagi. Kalau ini 30 derajat, otomatis yang titik ini bergerak juga, semua digerak semua kemana? Berapa titik? Di sini ini 30. Di sini 30 juga berapa? Sampai ke 30 derajat titik ini. Buat ini berapa 30 derajat, ini ke sini 30 derajat titik ya. Titik ini digabungkan, disatukan satu ini atau mana? Dibuat disebidangkan ya. Titik ini akan menghasilkan bidangnya diputar ya, maksudnya cari pas ini gabungan bidang ini sampai kemana, akhirnya ya maaf ini ke sini ya, gabungan ini digabungkan ke sini ya. Nah, inilah bidang yang dicari di bagian utara sesar
Nah, sini dikembalikan lagi bidangnya ya. Nih. Maka bidang yang dicari adalah yang warna hijau. 0,124 derajat is dengan dipnya 30. Mengalami perputaran karena sesar north 320 derajat is dari kibet yang semula north 200 is, north 200 is. Itu ya. Catatan, persoalan ini sama dengan perputaran bidang karena tidak diketahui bidang sesar. Tidak diketahui besaran pergeserannya, hanya bisa menghasilkan kedudukan lapisan berikutnya. Itu ya. Kemudian kasus kedua, sesar kedudukan ini, sesar dengan kedudukan ini, sesarnya diketahui. Maaf. (320) ya. 320 kurang lebih seperti ini, northeast, kemiringannya ke arah sini. Kemudian di bagian selatan ya, di bagian selatan sesar pada jarak tertentu tersingkap lapisan AC dan AC dan BD dan kedudukan ini. Oh, di bagian selatan sesar ya. AC, tentukan sikapan. Di bagian selatan sesar yang jaraknya tertentu tersingkap AC. Oh, AC ini 200 misalkan. AC ini 200 ini. AC ya. 200 kemiringannya northwest ke arah sini ya, 200. Terus BD ini 90. Oh, lurus 90 northeast, miringnya ke arah selatan. Nih ya. Lapisan ini tersingkap di bagian utara. Ini karena rotasi tersingkap di bagian utara. Kedudukannya menjadi north 124, southeast 124 ini 30 ke arah sini, southwest, dan 43 north 43 nih, 43 arah utaranya Anda gambarkan ke arah sana utaranya. 43 nih, 43 dengan kemiringan 70 SE ke bawah. Nih ya, kurang lebih ya gambarnya. Nih. Ini sesarnya. Dan kemiringan 30 ke arah sini. Itu ya. Jadi kedudukan sesar ini 320 derajat is, 30 kemiringannya. Kemudian di bagian selatan sesar ini ada ACBD, kedudukannya 200 ini,
kemiringannya 40, kemudian dan 90 dan kemiringannya ke arah selatan. Kemudian lapisan tersebut tersingkap di bagian utaranya, yaitu 124 kemiringannya ke southwest dan 43 kemiringan ke southeast. Itu. Tentukan pergeseran besaran sudut putar dan pusat perputarannya. Nih gambarnya. Sesarnya ini yang 290, ini 200 ya. Ini 124, ini yang 3 dan kemiringannya 70 ya. Itu gambarnya. Kemudian pakai Streonet Anda gambarkan semua bidang ini ya, bahwa bidang ini bidang sesarnya ya, yang 320 is ya. Kemudian ini ini adalah bidang bidang 90 ya, 90 dan bidang 200 ini. Pertama gambarkan ini yang bidang 200-nya yang di selatan sesar dan bidang yang 90 ini. Kemudian di utaranya adalah ini. Maaf, yang ini ya, 43 dan 124 ya. Ini. Terus maka sudut pitch-nya ini 30, 80, ini 37 dasarnya ya. Ini berapa sudutnya diketahui dari sini terhadap perubahannya ini adalah terhadap lapisan utaranya terhadap bidang sesar 80, sedangkan ini dari sini 37 ya. Kemudian titik ini katanya 30, ini 80-nya, ini 37 di bidang sesar. Sesarnya itu di utara selatan kan. Ini 80, 37 dan ini yang 8 cm ya. Ini yang 8 cm. Ya. Perpotongan nih terhadap dasarnya 8 cm. Jadi 30 Anda buat ini 80, ini 37 dan ini 8 cm. Titik-titik ini. Kemudian nih di sesar ini 30, buat 30 ya. 30 ini terhadap bidang ini ya. 37 ini yang ini ya. Yang 80 ini yang ini. Terus ini yang 8 cm. 8 derajat. Nih. Maka net slip-nya dari sini ke sini. Ya, net slip-nya. Kemudian ini diluruskan, resep. Nih. Dan ini adalah perubahan 64 ya, ini diluruskan ya, putar nih, rotasi putarnya 64 nih, berarti
64 sudut putar, 64 sudut putarnya. Ini sudut ini dengan sudut ini jadi ini ya. Berapa derajat? 64 ini sudut rotasi putarnya ya. 60 derajat. Putar, dan ini titik ini ke sini. Oh. 64-nya sini. Pusat rotasi di sini ya. Ini gitu ya. Dalam penggambaran otografi harus diperhatikan posisi terhadap bidang sesar. Hal ini berhubungan dengan penggambaran pitch pada bidang sesar tersebut. Gitu ya. Ulangi ya, supaya Anda paham. Ini pusatnya, ini teori ini. Ini ya, bahwa garis ini ya menjadi ini kan, ini. Berarti ini disambungkan. Ini menghasilkan 64 ya. 64 derajat ya. 64 derajat. Anda 64 derajat itu adalah pusat perputarannya ya. Berarti Anda ini anggap garis ini, buat garis ini ya. 64 derajat nih. Ini 64 derajat. Kemudian nih, 64 ini ada ini sama ya. Dan ini berapa derajat ininya? Nih. Ini yang dari 644. Ini buat titik ini ada titik bisa di sini. Titik yang mana titik disambungkan. Ini 64 ya, digabungkan. Nah, titik ini dan titik ini digabungkan, satukan ya. Satukan. Ini Anda 64 ya. 64 otomatis ini adalah 58, ini 58. Inilah pusatnya di sini. Ini 58 perputarannya ya. Itu dalam menggambarkan otografi harus diperhatikan posisi terhadap bidang sesar. Hal ini berhubungan dengan penggambaran pitch dan bidang sesar tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga paham dan dapat mengerjakan kasus-kasus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.